Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tania Fitra Madani dengan NIM 2025008024 dari kelas MN25K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai pemahaman tentang akuntansi serta mengambil contoh usaha yaitu Viocake. Pendahuluan, akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, baik usaha itu besar maupun kecil yang dijalankan sehari-hari. Maksudnya, semua jenis usaha tanpa melihat skala itu tetap membutuhkan akuntansi. Nah, banyak orang menganggap bahwa akuntansi itu adalah sebagai hal yang rumit dan hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar. Nah, padahal usaha sederhana juga membutuhkan pencatatan keuangan agar dapat berjalan dengan baik dan terarah. Salah satu contoh usaha kecil tersebut adalah Viocake, yaitu toko kue sederhana yang menjual roti dan berbagai jenis kue sehari-hari. Kegiatan operasionalnya, Viocake ini menggunakan tablet di meja kasir untuk mencatat transaksi penjualan. Pembayarannya juga dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai melalui kris. Menunjukkan Viocake ini sudah melek teknologi. Tetapi pencatatan keuangan yang dilakukannya masih sederhana, sehingga pemahaman akuntansi dasar tetap diperlukan agar pemilik usaha dapat mengetahui pendapatan, pengeluaran, serta hasil usahanya yang lebih teratur. Pemahaman akuntansi. Menurut saya, akuntansi adalah proses mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu usaha agar pemilik usaha ini dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya secara jelas. Akuntansi tidak hanya berhubungan dengan angka atau sebatas mencatat uang masuk dan juga uang keluar saja, tetapi mencakup pengelompokan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, keputusan menambah produk ataupun mengurangi biaya. Di usaha Viocake, akuntansi membantu pemilik usaha ini untuk mencatat modal awal pembelian bahan baku, hasil penjualan kue, dan biaya operasional yang dikeluarkan setiap harinya. Jika tidak melakukan pencatatan ini, pemilik usaha akan kesulitan menilai perkembangan usahanya karena tidak memiliki data keuangan yang jelas dan teratur. Artinya, tanpa akuntansi ini, pemilik usaha hanya menebak-menebak kondisi keuangannya saja. Dalam akuntansi, terdapat 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi transaksi, kedua, mencatat transaksi, dan ketiga, mengomunikasikan informasi keuangan. Ketiga aktivitas ini saling berkaitan, dan menurut saya itu sangat penting diterapkan termasuk pada usaha kecil seperti Viocake. Aktivitas pertamanya adalah mengidentifikasi transaksi keuangan. Nah, menurut saya, tidak semua kegiatan dalam usaha itu perlu dicatat, melainkan hanya kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan dapat dinilai dengan uang. Contohnya, transaksi yang perlu diidentifikasi antara lain setoran modal awal dari pemilik, pembelian bahan baku seperti tepung, telur, dan gula, hasil penjualan roti dan kue kepada pelanggan, serta pembayaran biaya listrik dan air. Nah, dengan mengidentifikasi transaksi yang benar, pencatatan keuangan menjadi lebih terarah dan tidak membingungkan. Selanjutnya, aktivitas kedua adalah mencatat transaksi keuangan. Jadi, setelah transaksi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut secara teratur. Dalam usaha Viocake, pencatatan masih dilakukan secara sederhana. Setiap transaksi penjualan yang terjadi dicatat secara rutin menggunakan tablet yang tersedia di meja kasir. Pencatatan ini dilakukan untuk memastikan semua pemasukan tercatat dengan baik. Walaupun Viocake masih merupakan usaha kecil, pencatatan keuangan tetap diperlukan agar pemilik usaha ini dapat mengetahui kondisi keuangan dan memantau arus kas setiap hari. Yang terakhir, aktivitas ketiga adalah mengomunikasikan informasi keuangan. Jadi, hasil dari pencatatan akuntansi ini perlu disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan agar mudah dipahami. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca itu digunakan untuk menunjukkan hasil usaha dan kondisi keuangan
dalam satu periode tertentu. Dalam usaha Viokek, laporan keuangan membantu pemilik usaha mengetahui apakah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan ataupun kerugian, serta menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha ke depannya. Jadi, akuntansi ini sangat penting diterapkan meskipun dalam usaha kecil. Dengan memahami akuntansi dan menerapkan ketiga aktivitas utamanya, pemilik usaha dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, teratur, dan bertanggung jawab. Konsep dasar akuntansi. Nah, dalam akuntansi terdapat konsep dasar yang menjadi landasan utama dalam pencatatan keuangan, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Konsep ini penting karena membantu pemilik usaha untuk memahami sumber dari harta yang dimilikinya. Aset merupakan seluruh kekayaan usaha, seperti kas, persediaan bahan kue, dan peralatan produksi. Liabilitas adalah kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh usaha. Sedangkan ekuitas merupakan modal yang berasal dari pemilik usaha. Selanjutnya, secara umum perusahaan itu dapat dibedakan menjadi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatannya berfokus pada pemberian layanan kepada pelanggan tanpa menjual barang. Contohnya seperti salon, laundry, bengkel, dan jasa fotokopi. Pendapatan perusahaan jasa ini diperoleh dari jasa yang diberikan kepada pelanggannya. Jadi, dalam perusahaan jasa tidak terdapat persediaan barang dagang karena tidak menjual barang. Sementara itu, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang kepada konsumen. Contoh perusahaan dagang adalah toko sembako, minimarket seperti Alfamart, Indomart, dan toko kue. Dengan demikian, Viokek ini termasuk dalam perusahaan dagang karena kegiatan utamanya ini adalah menjual dan memiliki persediaan, pendapatan penjualan, serta biaya operasional yang memengaruhi laba usaha. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian langkah yang dilakukan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi secara sistematis supaya akhirnya bisa menghasilkan laporan keuangan yang jelas, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Siklus ini berlaku untuk semua jenis usaha, baik jasa maupun dagang, karena tujuannya sama, yaitu untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Tahapannya yaitu yang pertama, 1. Identifikasi dan analisis transaksi. Pertama-tama, perusahaan itu harus mengenali setiap kegiatan ekonomi yang terjadi. Tidak semua kegiatan dicatat, hanya yang punya nilai uang saja. Setelah itu, transaksi dianalisis untuk melihat dampaknya pada akun-akun seperti aset, utang, dan modal. Tahap ini penting banget, karena kalau salah di sini, kesalahan itu bakal terbawa ke tahap berikutnya. Yang kedua, ada pencatatan ke jurnal. Transaksi yang sudah dianalisis kemudian dicatat ke jurnal, baik jurnal umum maupun khusus, secara urut sesuai waktunya. Jurnal ini juga menjadi catatan awal semua aktivitas keuangan menggunakan sistem debit dan kredit sesuai aturan akuntansi. Yang ketiga, posting ke buku besar. Setelah dicatat di jurnal, transaksi dipindahkan ke buku besar. Buku besar ini berisi semua akun penting seperti kas, piutang, persediaan, utang, dan modal. Tujuannya supaya perusahaan ini bisa melihat saldo masing-masing akun dengan jelas dan mudah memantau perubahan selama periode tertentu. Keempat, penyusunan neraca saldo. Dari buku besar, semua saldo akan dikumpulkan untuk membuat neraca saldo. Tujuannya memastikan total debit dan kredit ini seimbang atau balance. Kalau tidak seimbang, berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki sebelum lanjut ke tahap berikutnya, yaitu 5. Jurnal penyesuaian. Di akhir periode, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo akun sesuai kondisi sebenarnya. Misalnya, beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, penyusutan aset, atau beban dibayar di muka. Tahap ini penting supaya pendapatan dan biaya ini tercatat di periode yang tepat.
sehingga laporan keuangan itu lebih akurat. Keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dicatat, perusahaan itu menyusun neraca saldo terbaru. Neraca ini menunjukkan saldo terkini dari semua akun dan memastikan debit dan kredit itu tetap balance. Siap untuk digunakan untuk membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, perusahaan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca atau arus kas. Laporan ini berguna bagi pihak internal maupun eksternal untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, 8, jurnal penutup. Terakhir itu perusahaan menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban. Tujuannya supaya saldo akun ini menjadi 0 di awal periode berikutnya dan bisa digunakan lagi untuk mencatat transaksi baru tanpa tercampur dengan periode sebelumnya. Contoh transaksi usaha Viocake. Dalam menjalankan usaha Viocake, terdapat berbagai transaksi sederhana yang terjadi di setiap harinya. Pada awal usaha, pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai untuk membeli peralatan seperti oven, loyang, dan etalase. Transaksi ini dicatat sebagai penambahan kas sekaligus modal usaha. Setiap hari, Viocake menjual roti dan kue. Penjualan ini dicatat sebagai pendapatan usaha. Selain itu, ada pengeluaran untuk membeli bahan serta membayar biaya listrik dan air. Apabila pembelian bahan baku dilakukan secara kredit, maka dicatat sebagai utang perusahaan. Pencatatan transaksi-transaksi ini penting karena untuk membantu pemilik usaha memantau arus kas masuk dan keluar, sehingga kondisi keuangan usaha dapat dilakukan jelas. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja usaha Viocake selama satu periode tertentu. Laporan ini memuat semua pendapatan dari penjualan roti dan kue, lalu dikurangi dengan berbagai biaya, seperti bahan baku, listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Dengan laporan laba rugi, pemilik usaha dapat mengetahui apakah Viocake ini memperoleh laba atau justru mengalami kerugian, sehingga bisa menilai seberapa efektif usaha berjalan dan mengambil keputusan untuk periode berikutnya. Sementara itu, neraca menampilkan posisi keuangan Viocake pada suatu waktu tertentu, mencakup jumlah aset yang dimiliki, utang yang harus dibayar, dan modal pemilik. Dengan neraca, pemilik usaha bisa melihat kondisi keuangan secara menyeluruh, menilai seberapa besar kekayaan usaha dibandingkan kewajiban, serta mengetahui stabilitas usaha. Neraca membantu pemilik membuat perencanaan keuangan yang lebih tepat karena memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan Viocake saat itu juga. Pendapat saya tentang pentingnya pencatatan keuangan. Jadi, menurut saya, pencatatan keuangan ini memiliki peran yang sangat-sangat penting. Banyak pemilik usaha kecil menganggap bahwa pencatatan itu tidak terlalu diperlukan karena transaksi yang terjadi tampak sederhana. Padahal, tanpa pencatatan yang jelas, pemilik Viocake akan kesulitan mengetahui kondisi keuangan secara pasti. Dengan pencatatan keuangan yang rapi dan teratur, pemilik bisa memantau arus kas masuk dari penjualan roti dan kue, arus kas keluar untuk membeli bahan baku seperti tepung, gula, telur, mentega, serta pembayaran listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Pencatatan juga membantu memisahkan uang pribadi dan uang usaha, sehingga pemilik tidak mencampur adukan pengeluaran pribadi dengan biaya usaha yang bisa menimbulkan kesalahan dalam menilai kinerja Viocake. Selain itu, pencatatan keuangan memungkinkan pemilik mengendalikan biaya operasional, mengevaluasi pengeluaran yang terlalu besar, dan merencanakan pengembangan usaha. Misalnya, membeli peralatan baru, atau menambah jenis kue, dan membuat promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Tanpa pencatatan yang baik,
usaha beresiko mengalami kekurangan kas, pemborosan biaya, atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan sebaiknya dilakukan secara rutin dan konsisten agar VOCAC ini dapat dikelola dengan lebih baik. Penutupnya, pencatatan keuangan dan penerapan akuntansi sangat penting bagi setiap usaha, baik usaha itu besar maupun kecil seperti contohnya VOCAC. Dengan pencatatan yang teratur, pemilik usaha dapat memantau arus kas, mengendalikan pengeluaran, menilai keuntungan atau kerugian, serta mengambil keputusan yang tepat. Meskipun usaha kecil, akuntansi tetap diperlukan agar usaha berjalan lancar, terkontrol, dan memiliki peluang besar untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.